Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan hari ini mata kuliah kecerdasan buatan sudah masuk pada pertemuan yang ke-9. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai logical agent. Baik, logical agent. Mengapa kita memerlukan logika di dalam problem solving agent? Itu merupakan infleksibel, di mana hardcore di sini adalah setiap kondisinya adalah dinyatakan possible atau mungkin. Nah, pencarian di sini adalah pencarian yang paling banyak selalu memberikan eksponensial pada setiap kedudukan atau posisinya. Problem solving agent di sini tidak dapat infer unobserved information ya. Jadi dia memang tidak bisa mengobservasi informasinya yang belum dijelajah seperti itu. Nah, mengenai pengetahuan dan reasoning untuk memberikan tujuan ataupun goal di sini isunya kita akan memperkenalkan yang pertama adalah knowledge base atau disingkat dengan KB, merupakan list dari fakta yang kita ketahui untuk bisa diberikan kepada agen. Aturannya untuk infer new facts-nya di sini berasal dari fakta yang lama atau pengalaman yang lalu menggunakan inference rules. Di dalam logika itu menyediakan natural language untuk knowledge dan reasoning-nya tersebut. Dasar dari pengetahuan itu adalah set atau kita berikan nama set atau pengaturan pada sentence atau kalimat atau pernyataan di sini pada formal language. Deklaratif pendekatannya adalah membangun sebuah agen di sini adalah kita memberitahu apa yang kita akan perlukan untuk bisa kita pelajari, untuk kita bisa ketahui. Lalu penugasannya di sini adalah apa yang akan kita lakukan, yaitu memberikan jawaban yang seharusnya mengikuti knowledge base-nya atau dasar dari pengetahuannya. Di mana kita ketahui dasar dari pengetahuan adalah set aturan pada pernyataan di dalam formal language. Nah, agen di sini, agen-agen ini dapat kita lihat pada knowledge level. Contohnya adalah apa yang mereka ketahui, berdasarkan seperti apa, bagaimana mengimplementasikan dari level pengetahuan tersebut. Atau di sini pada implementation level, contohnya adalah struktur data pada dasar pengetahuannya dan juga algoritma yang akan bisa memanipulasi dari knowledge base tersebut. Nah, ini adalah Wumpus Word Piece. PIAS, Performance Measurement Environment, sensor dan aktuator. Jadi ini adalah singkatan ya, Performance Measure, Environment, aktuator dan sensor. Nah, Wumpus Word Description-nya di sini, kalau kita bisa lihat gambarannya, nah ini adalah apa namanya sumbu X dan sumbu Y, di mana ini adalah koordinat 1, yang akan kita mulai, lalu breeze, ini adalah pit tempat kita nanti beristirahat atau kondisi yang tidak melakukan sesuatu seperti itu ya. Lalu seperti ini, seterusnya dan seterusnya sampai nanti masuk ke dalam kondisi koordinat 4,4.
di mana ada 3 pit di situ sebagai tempat pemberhentian dari kita memulai pencarian. Apa pencariannya ini? Gold ini. Nah, ini ada gold. Nah, pada Wumpus Word description di sini, gold-nya jika menemukan emas, maka diberi nilai 1000, jika nanti mengalami mati agennya dikurangi 1000. Minus 1 per step atau minus 10 untuk penggunaan arrow ataupun jalurnya. Nah, environment-nya adalah squares ya, persegi di sini adjacent to wumpus are smelly. Smelly itu berarti berbau seperti itu ya. Square adjacent to pit are breezy ya, berhenti. Greater if gold in same square. Nah, seperti ini. Ini adalah rule ya. Rule deklaratif pendekatan dari membangun sebuah agen. Ini adalah contohnya. Sensornya adalah stance, breeze, breather, bump, dan scream. Lalu aktuator berarti dia nanti sebagai penggeraknya, apakah dia bergerak ke kiri, ke kanan, maju, menangkap, rilis, atau lepaskan, lalu menembak. Nah, ini adalah deskripsi dari game Wumpus World. Karakteristik ya, Wumpus World ini contoh dari karakteristiknya adalah full observable, tidak, karena hanya lokal persepsi ya. Deterministiknya bagaimana? Ya, outcome-nya exactly specify, yaitu memang luarannya memang sangat spesifik, yaitu mendapatkan sebuah goal. Episodik berarti keberlanjutannya ya. Things we do have an impact, memang tidak ada impact-nya di sini. Statiknya yes, wumpus and pit do not move ya. Wumpus and pit do not move. Discrete, apakah dia nanti discrete atau digital di sini ya. Single agent, apakah dia termasuk single agent ya. Wumpus is essentially a natural feature. Nah, ini adalah bagaimana exploring dari dunia Wumpus. Ada 3 OK dan titik A di sana. Lalu titik A masuk ke dalam arah panahnya ke B, berarti ke atas itu ya. Nah, ini P di sini tanda tanya. Apakah dia nanti tetap balik ke titik awal atau berlanjut ke posisi yang lainnya. Kalau ini 1, ini 2 gitu ya. 1, 1, ini 1, 2. Kalau ini berarti 2, 1 ya koordinatnya. Jika wumpus ini berada di dalam sini, stand should be here. Akan tetapi, nah ini, nah ini stand should be. Jadi ada stand di sini ya, mohon maaf. Terus here ini adalah posisinya jika nanti masuk ke koordinat 21. Kalau ini koordinat 12 ya. Hijau adalah wumpusnya, we need rather sophisticated reasoning here. Jadi perlu ada alasan kita bergerak ke depan, ke atas, ataupun bergerak maju terus ya. Ini adalah exploring-nya. Nah, ya itu salah satu contoh ya. Logika, kita biasanya menggunakan alasan untuk berlogika untuk menemukan sebuah tujuan, atau ini adalah goal-nya, tujuannya ya. Di mana logika ini merupakan formal language yang merepresentasikan informasi, contohnya adalah kesimpulan yang bisa kita gambarkan. Nah, ada logika, ada sintak yang mendefinisikan sentence in the language. Semantik di sini adalah arti dari sentence tersebut. Misalnya kita mendeklarasikan truth pada sentence di dalam sebuah game tersebut, game word tersebut ya. Language dari arithmetic di sini seperti biasa, penggunaan arithmetic ada penjumlahan lebih besar dari dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah sintak. Contohnya sintak. X plus 2 lebih besar dari Y adalah sebuah pernyataan, sentence. Tapi ini X pangkat 2 ini sebenarnya. X pangkat 2 sebenarnya plus Y lebih besar dari kurung awal is not a sentence, tapi a syntax. Lalu semantik. Semantik itu arti dari sentence tersebut, ya. Dimana jika X plus 2 lebih besar dari Y, ini adalah true, ada kedudukan dunia jika X sama dengan 7, Y sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini adalah arti dari sentence yang kita buat seperti itu. Entailment artinya adalah that one things, adalah sesuatu yang nantinya mengikuti dari aturan yang lainnya. Di sini knowledge base ini sama dengan alpha, di mana entail sentence-nya di sini alpha jika and only if alpha is true pada semua words untuk KB yang bernilai true tersebut, ya. Misalnya di sini adalah knowledge base yang berisi the giants won and the rich won. Ini adalah maksudnya jika the giants won. Jadi bernilai true jika the giants won. X plus Y sama dengan 4, yang mana nantinya 4 sama dengan X ditambah Y. Nah, ini adalah persamaan, ya. Sama artinya. Seperti tadi semantik tadi yang mengartikan dari sentence tersebut. Model, bagaimana membuat modelsnya? Secara tipikal logisian di sini memikirkan terms pada model tersebut, yang mana secara formal strukturnya pada gambar tersebut adalah respect to which truth, yang memiliki nilai benar yang nantinya bisa dievaluasi. Kita mengatakan M adalah sebuah model pada sentence alpha jika alpha bernilai true di dalam bilangan M atau di dalam model tersebut, ya. Kalau M di sini adalah model. M alpha, M besar, ya, berbeda dengan M kecil. Kalau M kecil adalah modelnya, adalah set of all model pada alpha. Nah, ini. Lalu knowledge base yang sama dengan alpha jika MKB ini berarti apa ini? Irisan apa? Irisan dari MA. Nah, ini KB di sini, ini pernyataannya adalah giant swan and rich swan. Kalau alpha di sini adalah giant swan. Nah, gitu, ya. Entitlement in the Wumpus world. Tadi kalau ini membahas yang game Wumpus tadi, ya. Situasinya setelah dideteksi tidak ada pada koordinat 1.1 lalu beralih ke arah kanan, di mana 2.1 adalah breeze, kondisi breeze, ya. Berdasarkan kemungkinan model pada knowledge base, kita asumsikan only bit and reduce Wumpus world. Ini adalah Wumpus model. Semua kemungkinan model pada Wumpus itu mengurangi Wumpus world tersebut. Jadi setiap titik atau setiap koordinat yang sudah dibuat nanti akan mengurangi dari Wumpus world tersebut. Ini adalah Wumpus modelnya. Ada kondisinya seperti ini, ya. Semua kemungkinan pada knowledge base ini pada Wumpus board konsisten dengan observasi dan juga secara fisik dari Wumpus world tersebut. Alpha 1, ini kondisi alpha 1 ini 1, 2 adalah aman. Knowledge base-nya adalah alpha 1, proof by model checking. Jadi kalau kondisinya di sini putih berarti dia safe, ya. 2,2 juga safe, kondisinya safe.
Lalu masuk ke prosedur inference atau gangguan di sini, di mana ada knowledge base ini yang I alpha merupakan sentence alpha yang bisa diturunkan dari knowledge base melalui prosedur I. Kelihatannya I adalah sound jika keadaan apapun di dalam knowledge base I-nya bernilai true. Tidak ada inference atau gangguan yang salah di sana. Secara completeness, I adalah complete if whenever, kapanpun KB adalah A. Ini juga bernilai true. All inference can be made. Maksud dari simbol ini ya. Kalau ini no wrong inference, tidak ada yang salah pada gangguan, tetapi di sini all inference atau gangguan di sini bisa kita buat. Completeness-nya seperti itu, prosedur dari membuat sebuah gangguan. Gangguan itu digunakan untuk apa? Untuk membuat penghalang-penghalang seperti itu, agar game itu bisa menjadi menarik seperti itu. Propositional logic, yaitu di sini adalah sintak. Propositional logic adalah simple logika yang mengilustrasikan dasar dari ide-ide yang kita bangun. The propositional symbol di sini P1, P2 adalah termasuk sentence. Jika S adalah sentence, S adalah sentence negation. Ini adalah tanda negasi ya. Kalau ini adalah konjungsi, ya ini konjungsi. Kalau ini adalah posisi diskonjungsi. Kalau ini adalah implication. Jika S1 maka I berpengaruh terhadap S2. S1 biconditional, bisa S1, S2 ini nanti yang digunakan untuk sintak dari pembuatan atau rule dari proseduralnya. Ingat-ingat ini conjunction, disjunction. Lalu untuk kalau tadi sintak, kalau ini adalah semantiknya, masing-masing model spesifik true maupun false adalah masing-masing simbol yang secara proporsion, di mana jika sudah kita deklarasikan P1 adalah false, P22 adalah true, P31 adalah false. Dengan simbol-simbol ini, 8 possible model can be enumerate yang bisa kita himpun secara otomatis. Aturannya kita bisa mengevaluasi kebenaran dengan respect to a model M. Nah, ini negasinya true if ya seperti itu. Ini konjungsi, diskonjungsi dan lain sebagainya. Ini adalah sintak yang tadi kita pelajari. Simple recursive process evaluasi an arbitrary sentence di sini ini jika ada bernilai true lalu ini konjungsi true false itu kalau ini atau ya or ya ini tanda or true or false ya kita memilihnya true ya. Lalu disjungsi itu and true ya hasilnya true seperti itu. Nah, ini adalah simple recursive untuk pengulangan proses dalam mengevaluasi dari sentence tersebut. Jadi kalau ini konjungsi itu n ya. Titik ya true titik true bernilai true, tapi ya seperti itu ya. Yang biasanya kita bermain-main di digital seperti itu. Memang dasarnya adalah digital ya. Sistem digital dasarnya. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk connectivity hubungan antara PQ negasi P, PNQ, P or Q, P implikasi P apa tadi biconditional ya seperti itu. Nah, ini yang biasanya kita pakai untuk tabel kebenaran pada saat kita membuat sebuah iterasi kondisi yang nanti bisa menentukan nilai dari sintak tersebut yang menghasilkan semantik yaitu arti dari sentence tersebut. Seperti itu mahasiswa. Baik, Wumpus word sentence-nya ini adalah gambaran untuk pernyataan dari Wumpus word-nya. Start-nya ini berada di negasi P1.1,1 yang ada di sini. Nah, lalu ini breeze berjalan maju,
B11, lalu B21, nah ini ada pit ya. Pit cause breeze in adjacent squares ya. Nah, ini biconditional yang mana nanti P12 diskonjungsi P21 yang nanti menghasilkan true atau false di situ. Enumerasi dari inference, jadi di sini adalah enumerasi pada semua model di sini adalah sound and complete untuk simbol N. Di sini kompleksitasnya dari pencarian tersebut adalah simbol O dalam kurung 2 pangkat N. Kita membutuhkan jalur yang cerdas untuk melakukan inference. Di dalam beberapa bagian biasanya kita akan infer masuk kepada new logical sentence dari database dan melihat apakah sesuai dengan query yang kita masukkan atau inputkan. Nah, ini adalah logical equivalence, di mana fungsinya untuk memanipulasi logical sentence yang kita perlukan pada saat kita menulis rewrite ulang aturan-aturannya. To sentence-nya di sini secara logical equivalent if mereka adalah bernilai true in the same models. Nah, seperti itu. Bagaimana membuat validity dan satisfiability? Ini adalah slide yang terakhir. Sebuah sentence akan bernilai valid jika nilainya adalah true pada semua model. True di sini A diskonjungsi negasi A. Nah, ini bernilai true seperti itu ya. Validity adalah hubungan pada inference melalui deduction teorema. Nah, lalu sentence bisa terpuaskan jika nilainya adalah true di beberapa model. Kalau tidak terpuaskan, dia false di semua model. Satisfiability adalah hubungan melalui inference dengan melewati, nah ini, knowledge base yang bernilai A jika dan hanya jika knowledge base-nya adalah konjungsi negasi alfa yang tidak terpuaskan karena terdapat tidak ada model pada KB knowledge base yang bernilai true dan alfa yang bernilai false. Baik, mahasiswa semua yang dirahmati Allah, ini adalah slide saya yang terakhir di pertemuan yang ke-9. Setelah ini kita lanjut untuk diskusi di pertemuan 9 terkait dari logical agen tersebut. Jika nanti memang ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan saya mungkin belum jelas, silahkan nanti kita diskusikan di diskusi teori pertemuan ke-9. Sebelum ini adalah pertemuan sebelum Lebaran ya mahasiswa semuanya ya. Kita insya Allah masuk tanggal 19, libur tanggal 12 Mei. Diperhatikan mahasiswa semuanya ya. Untuk praktek pertemuan besok tanggal 20 tanggal berapa? Praktek ini sudah masuk pertemuan ke-7. Nah, kita masuk lagi praktek tanggal 20 Mei ya, mahasiswa semuanya. Tanggal 20 Mei untuk praktek. Teori tetap berlanjut, liburnya hanya dari tanggal 12 sampai 18. 19 hari minggu depan masih ada kelas lagi terakhir pertemuan 10, nanti pertemuan tanggal 11 Mei ya. Itu adalah pertemuan ke-10, tanggal 25 Mei itu adalah pertemuan 11 nantinya. Itu ya, tapi untuk praktikum besok tanggal 20 Mei adalah yang terakhir. Karena di minggu ini pertemuannya masuk pertemuan yang ke-7.
Untuk informasi libur Lebaran itu yang bisa saya bagi. Jika nanti dari pemaparan logika agen ada yang ingin didiskusikan, kita masuk ke dalam forum diskusi pertemuan ketujuh teori kecerdasan buatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.